Ini muka kotak nongol lagi guys, si muka kotak. Muka-muka kotak yang suka live mesum pada nongol nih. Ya. Live-nya sambil becek, kau nonton live sambil becek kau ya. Menghayal-hayal dimasukin ular. Ngelihat itu lakinya itu si opa itu menghayal kau dimasukin ular itu ya. Oke, habis sayang. Iya, menghayal jorok dia sambil nonton live. Mana ada orang normal suka lihat live model kayak gitu. Cuman orang-orang kesetanan aja. Kerja-kerja yang PSK tuh yang suka nonton lihat kayak gitu. Iyalah. Yang orang benar-benar punya agama, punya ajaran, punya iman, gak mau anak-anak kecil yang ngelihat, anak-anak yang ngeliat adegan begitu. Gila kali. Jadi RO 2 hari lagi kan dia akan mediasi ya. Schedule-nya itu adalah mediasi untuk dapat hak asuh anak. Mamski dukung banget RO dapat hak asuh anak. Jadi bisa ngejalanin bener-bener, pertama membiayai anak-anaknya dengan hitungan yang real. Sekolah berapa, balet berapa, supirnya, mobilnya, baju anak-anak, buku anak-anak, atau ada les-les yang lainnya, mau les bahasa Inggris kayak mau les apa gitu. Terus di RO juga bisa amanah untuk menjalankan pembagiannya. Kan ada 3 hari atau 4 hari gitu kan. Yang ngurusnya ya sama lah. Ada pembantu, ada supir. Ditambah RO nggak mungkin bawa pacar masuk ke rumah tuh, nggak mungkin. RO alim banget, Bo. Bah, setiap hari anaknya bukan diantar ke sekolah kan sama supir. Lah sama dong, di rumah itu kan juga kerja tiap hari sampai malam loh itu kerja. Gimana ngurusnya kerja tiap hari sambil pacaran? Kalau RO nggak ada pacaran. Mana ada pacaran RO? Udah gitu ada abangnya juga di rumah. Ada yang bisa ngelihat di rumah. Bisa. Kalau ini kan sambil pacaran, sambil live sampai malam. Anak disuruh kerja juga. Ini RO nggak suruh kerja anak. Anak ada jam tidurnya, jam untuk belajar. Udah capek tinggal istirahat di rumah. Itu baru bener. Ya itu baru bener. Dan RO itu orang alim. Nggak mungkin bawa perempuan masuk rumah. Nggak mungkin. Tidak mungkin bawa perempuan masuk rumah. Kalaupun ada perempuan mungkin saudara, mungkin entah uaknya atau siapa yang perempuan. Bukan laki-laki, bukan lawan jenis. Dan di situ sudah ada abang. Abang bisa lihat adik-adiknya. Ya. Karena mereka dari kecil sama-sama. Pasti ada karyawan perempuan, bukan pacar. RO orangnya beragama yang taat. Iya kan? Itu. Udah gitu RO pasti amanah. Anak bisa 4 hari atau 3 hari sesuai kesepakatan di tempatnya ibunya. Itu tempat ibunya. Dan RO juga jadinya apa? Lebih fair. Dia tahu uang dia ini buat anak-anaknya jelas. Dia kasih bayar sekolahnya, buat les-lesnya, untuk supir, untuk bensin, untuk pembantu, untuk guru-guru les, untuk jalan-jalan sama anak. Udah pasti RO bakalan quality time sama anak. Ku jamin itu. Ya. Kita yang ngeluarin duit, kalau kita cuma transfer ke orang cuma kasih kita catatan ini sekian. Nyesek juga lama-lama. Untuk apa aja duit gua kasih ke lu? Habis terus. Buah 9 juta, plastik 5 juta lebih, sampah. Ini sekian juta. Waduh gila. Anak nggak berhak ya, anak itu masih ikut di bawah orang tua. Karena anak nggak bisa menghidupi diri dia sendiri.
Jadi nggak ada anak itu di dalam pengadilan agama, pengadilan untuk perpisahan ya, di dalam pengadilan keluarga, bukan pengadilan agama, pengadilan keluarga. Itu anak kita yang di bawah umur, apalagi masih dalam asuhan orang tua, nggak ada punya suara apapun. Bahkan ada kasus di mana anak-anak ini orang tuanya bermasalah, pemerintah ambil nih anak-anak ini, dikasih orang tua lain, nggak bisa pilih. Kasihan, karena anak memang tidak punya hak untuk memilih. Mereka masih anak-anak, say. Anak yang orang tuanya bermasalah diambil pemerintah. Anak-anak ini diberikan orang tua yang mengasuhnya. Tidak bisa anak ini milih, oh saya nggak mau orang tua yang ini ya, oh orang tua gue nggak mau yang ini ya. Nggak ada ya. Orang tua yang punya anak yang harusnya bisa mengatur anak-anaknya, bukan apa kata anak. Ngaco aja lu. Orang tua yang mengatur anak. Kamu hari ini ketemu papa ya. Jangan zalim jadi ibu. Udah tahu lu dibiayain semua, masih petantang-petenteng lagi bawa apa namanya, laki-laki modal gondal gandul doang. Petantang-petenteng masuk rumah gondal gandul, pede banget bawa minuman kopi paling enak, kopi sore di rumah. Wah, anjir. Apa lu? Saking diberikannya privilege sama si perempuan ini, sampai lupa diri bahwa dia itu belum siapa-siapa. Terlalu jauh privilege-nya, terlalu jauh diberikan kekuasaan untuk bisa menguasai rumah, menguasai ya, kalau tubuh maknya bodoh amat ya, sebodoh setan. Cuma kan ini ada anak-anak kecil gitu loh. Ada anak-anak kecil, masa lu nggak bisa sih mikir pakai otak? Ini ada rumah bapaknya loh ini. Ada uang bapaknya dipakai tiap hari buat makan, buat bensin, buat tol, buat napas di rumah itu, yang bener-bener aja gitu loh. Ya kalau nikah 3 kali bu, tapi saya nggak jolim sama anak, saya nggak punya anak, saya nggak punya tanggung jawab pada siapapun. Mau nikah berapa kali saya nggak punya tanggung jawab sama siapapun ya. Inang ya, muka kotak. Muka kotak, muka ange, kau sukanya ngelihat adegan-adegan ange sambil kau ngelamun jorok, berhayal dimasukin ular kan. Kau punya VV ya? Punya VV kau itu, kau membayangkan di iniin opa kau. Kan terlalu kotor sudah life-nya itu. Bukan Tuhannya tidak mau kasih anak, itu nggak apa-apa. Di dalam agama Islam Allah menentukan siapa yang boleh ada anaknya, yang harus dikasih anak sama yang enggak. Alhamdulillah Allah nggak kasih aku anak. Di Islam ada itu udah kadarullah, takdir Allah. Dan nggak semua orang punya anak itu berarti mendapat rezeki, enggak. Di Islam itu dibilang anak itu bisa menjadi rezeki dan juga cobaan. Paham ya? Mungkin kita beda, soalnya kita beda ajaran. Makanya kita orang Islam gak punya anak itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Karena di dalam Islam itu kita diajarin, ya namanya Allah kasih anak itu bisa menjadi cobaan juga buat kau. Aku gak dikasih, alhamdulillah. Bayangin gak kalau dikasih anak, gue pacaran depan anak gue, digrepek di ini, opa ya Allah, anak-anak gue ngelihatnya, kapan nikah? Sampai ngomong, kapan nikah? Gak malu kau? Inang, bukan cuma bikin anak doang, kucing juga bisa, jaing juga bisa punya anak. Kau bisa didik nggak? Kau bisa hidupin nggak? Kalau kau masih minta mantan duit, jangan ngomong kau. Duit aja kau masih minta sama mantan, banyak bacot kau. Kok coba begini doang, ngeceprot anak, ya bisa hidupin nggak? Ya, di agama gue, di Islam, anak itu hanya Allah yang menentukan. Jadi kalau aku nggak punya anak, berarti itu ada dari Allah. Itu satu. Kedua, anak itu adalah rezeki dan juga cobaan, karena merupakan perhiasan dunia.
Perhiasan dunia tuh apa? Ya cobaan. Jadi gue bersyukur dalam usia gue dengan suami udah 11 tahun, nyaris 11 tahun ini, kita nggak ada anak, kita happy-happy aja. Karena apa? Nggak ada beban gitu loh. Nggak ngebayangin gue. Bayangin nggak kalau gue punya anak, emaknya main TikTok kayak begini, tiba-tiba masuk itu si SW sama CEO lagi baku jempet, anak gue ngeliat. Ya, baku jempet begitu. Begini, anak gue ngeliat. Untung gue nggak ada anak, gue emaknya main TikTok tiap hari. Apa nggak anak gue ikut-ikutan main TikTok? Ngeliatin orang berdua begitu. Setengah mati gue ngajarin akhlak agama. Tiba-tiba ngeliat ada 2 perempuan sama laki ange-angean di TikTok kan aneh. Otak lu di mana, Inang? Otak lu di mana, Inang? Otak kotor kau. Otak kalian otak ange. Ya. Otak ange. Mau tuh nikah dulu, modal dulu, Bos, baru lu grepek tuh perempuan. Modal lu cuman sosis meletot aja lu belagu amat. Modal gratisan doang. Rumah-rumah orang, mobil-mobil orang, pakai listrik orang. Ya Allah ya Robi, nggak malu. Didukung sama pendukung ange. Anak lu ngeliat kayak begitu, hah? Itu ngapain? Iya, jangan geli. Pendukung ange semua. Nggak happy soalnya lu pernikahan lu sampai harus ngeliatin orang begitu di gratisan, ya kan? Kalau yang punya suami normal, gak bakalan boleh lu ngeliat begituan. Sosis meletot, iya. Sosis meletot guys, gila. Gue liat sampai jijik banget tuh. Amit-amit, naujubillah min jalik. Orang mah tayangannya lagi di mana gitu ya, yang keluarga yang bener, yang sopan. Ya kayak zaman dulu lah. RO bikin tayangan juga sopan. Sama anak-anaknya juga kelihatannya tuh keluarga yang bersahaja. Perempuannya juga kelihatan terhormat, lembut. Ya Allah, gue bilang gila, kemasukan setan ini mau. Lu yang menjijikan, lu Novi, demen ya ngelihat sosis ange ya. Lu Nov, iya, demen lu ngeliat sosis ange. Menggelinjang pagi siang malam. Menyebarkan kepada anak-anak di Indonesia, anak-anak yang nonton TikTok ini, nih kayak begini nih, orang gak usah kawin, gak usah nikah dulu nih, boleh nih begini nih. Komisi penyiaran Indonesia mungkin belum masuk nih ke dalam ini ya, ke dalam tapi Menkominfo udah masuk. Jadi pastinya akan dapat teguran tuh. Pastinya akan dapat teguran. Gue nggak suka gigolo sayang. Gue nggak suka gigolo. Gue suka laki yang punya duit, yang gue bisa bergantung hidup gue. Bukan laki bergantung sama gue. Nggak suka gue gigolo. Terus gayanya lebih parah daripada model catwalk ya. Jijik gue. Laki-laki yang modalnya cuman kenti doang bisa gue buang ke laut. Kasih makan ikan hiu. Ya, gue pengen muntah ngeliat laki-laki ngegondolin ceweknya. Nggak suka gue. Oke, ini tadi serum pink glow serum ya guys. Apalagi muka-mukanya yang kayak gitu tuh, yang begini. Kalau ini rambut begini nih ke salon. Laki ke salon.
ke salon anjing. Kamu kalau laki ke salon pura-puranya ngomongnya pura-puranya jadi apa, punya perusahaan banyak. Alah, bacot. Perusahaan apa, cocot lu. Ditanya mana perusahaannya, tokonya mana, kantornya di mana, cari aja sendiri. Aduh, lu gila lu yang sebenarnya gue rasa pendukungnya udah pendukung laki bokek, modalnya cuman Kenti, gila. Oke guys, jadi ini yang namanya Pink Glow Serum itu pakai niacinamide ya sayang. Buat kamu yang ada flek hitam, terus kamu yang kulit normal kering kombinasi, yang kusem, pengen jaga kulit kamu yang ada jerawat biar cepat sembuh juga jerawatnya, pakai ini. Udah gitu, aku kasih moisturizernya yang hijau. Coba siapa yang mau? Alah Mama Dava, lu ngomong gue yang capek dengernya. Kenapa lu pengen ngeliat adegan itu ewewean? Lu keluar aja. Kalau di sini cuma sendiri perempuan yang ngomong, yang nggak ada di pepet laki, nggak ada di sini adegan ewewean, nggak ada. Gue nggak pakai adegan mesum di sini. Jadi lu keluar aja. Gue tahu lu pengennya kan nonton adegan mesum, nggak di kamar gue, nggak di room gue. Lu keluar aja ya. Oke? Mau mam? Oke sayang, Kartika. Siapa aja yang mau coba komen? Kulit berminyak cocok dong. Terus ini 5,8% niacinamide-nya, yang ini 5,8, ini 3,8 juga. Hampir 4%, ini hampir 6%. Mau ya? Ini juga kau datang terus, Sandrina Grey. Ngapain kau datang ke sini, munafik? Ngapain kau datang ke sini? Hah, Sandrina Grey? Datang dia ke sini nih, ibu-ibu ange nih semua nih. Mama ange. Mau ya? Oke. Mamsi masukin ya. Ibu-ibu ange, mama ange. Pengen menggelinjang dia ngelihat si CEO guys. Ngegrepein yang cewek, tontonan gratis. Gimana nggak gratis? Cuman modal TikTok doang bisa ngeliat adegan begitu. Ih, nauzubillah min dzalik. RO, buruan selamatin anak-anak kamu. Selamatkan anak-anak kamu. Oke. Panthenolnya Mamski masukin, dan ini sudah ada Pink Glow Serum ya. Panthenolnya isi 2 ya sayang. Let's go. Kamu dapat 2 panthenol, dan itu Pink Glow Serum ada di etalase nomor 2. Let's go guys. Dia fungsinya untuk melembabkan sayang. Jadi kalau kamu itu kulitnya yang berminyak atau yang kombinasi yang kering yang berjerawat, pakai ini, kulit yang ada jerawatnya dia cepat kering. Terus tidak meninggalkan bekas. Jadi dia meratakan warna kulit. Rata warna kulit. Mamski juga suka olesin ini di bekas luka. Dia tuh bentuknya gini ya, ada aloe veranya, jadi adem banget. Ya. Ada aloe vera, ada beta glukan, DNA salmon. Jaringan kulit yang rusak itu cepat sembuhnya dan cepat pudarnya, warna-warna gelap. Dilihat nih, udah mulai hilang kan, padahal ini bekas satokan nih guys. Ini kalau nggak gua kasih panthenol moisturizernya di kulit bekas luka, pasti berbekas nih, ada hitam-hitam gitu nih, lihat. Bagus ya, udah mulai samar ya. Tadi juga gede banget ini guys. Terus di jerawat gue juga, bawah mata. Di sini nggak ada adegan ange ya. Jadi kalau kamu yang mendukung untuk live mesum, silakan keluar dari room saya. Room saya ini roomnya normal, bisa ditonton segala usia, boleh. Nggak punya adegan ange.
Oke guys, masih kenceng karena buat jerawatan banget Livi ya. Buat jerawatan 13 tahun ke atas, bumil busui boleh banget pakai ini. Buruan diambil sekarang juga langsung ya. Langsung Mamski kasih waktu 2 menit. 2 menit. Untuk pinggul serumnya di etalase 2. Dipakainya kapan? Pagi malam dong. Ini buat pagi dan malam sebagai moisturizer. Cowok cewek. Untuk yang flek, buat yang berjerawat 13 tahun ke atas, bumil busui, laki perempuan boleh. Jadi pakai serum dulu, habis itu baru pakai ini pagi malam. Nanti kalau untuk pagi, habis ini ada day cream yang pakai sunscreen. Habis ini aku pakai sunscreennya ya. Harus RO harus selamatin anaknya. Melihat kesangeannya itu ya, si lakinya itu jijai bajai banget. Sumpah. CEO yang laki itu ngeri banget. Ngeri itu. Selentingan gue denger emang bisa dibeong. Yang gue denger gitu. Tapi gue belum melihat bukti konkretnya. Nanti gue akan cari bukti konkretnya ya. Bahwa dia memang kemana-mana tuh dibayarin yang perempuan. Itu setahu gue. Nanti gue cari bukti konkret. Ngeri itu. Udah check out Bunda, thank you sini. Makanya waktu live kan baca pesen kan di HP, terus langsung kaget. Kayaknya itu lagi ada omong-omongan sama si RO, terus sama si SW dikasih ke CEO kan. Nah itu CEO udah tahu tuh ada duit transferan masuk, gila. Iya yang aku dengar kucing, jadi biasanya yang bayarin cewek. Ngeri. Yang kayak gitu ngeri say. Gue mau kasih tahu tentang perempuan, jangan mau dibuat seperti itu. 3, 2, 1. Oke, udah ya. Alah, lu kayak nggak tahu konsep gue aja, ya? Just mom ange. Konsep gue memang mengangkat berita viral ange. Lu kalau mau ngeliat live mesum keluar, jangan di sini. Ange aja lu kerjaan tiap hari. Becek-becek kau. Live becek-becek nggak ada di sini ya. Kita bukan live becek. Iya itu yang laki. Memang yang aku tahu setiap jalan sama cewek dia nyari yang berduit memang. Udah banyak info. Udah banyak info. Jadi tinggal nunggu aja nanti bukti nyatanya gitu. Karena kalau laki yang udah biasa morotin cewek, nggak bakal mau deh keluar duit sama sekali. Cuman kalau kayak sekarang, mungkin keadaannya agak sedikit dia harus terpaksa ini ya, pura-pura ya. Terpaksa pura-pura karena udah mengimagekan dirinya dia kan tajir melintir nih di depan orang-orang netizen semua nih. Jadi nature-nya dia yang biasanya morotin itu dia harus rem. Nah ini kita mau lihat setahan apa, sekuat apa untuk bisa pura-pura menghasilkan uang dan membiayai gitu. Karena nature-nya dia tidak membiayai perempuan, dia yang dibiayai. Itu yang saya dengar. Ada banyak TG-TG yang tua-tua, yang muda-muda juga, kebanyakannya neraktir dia. Ngeri. Ini si laki ini bener-bener, padahal bukan dari keluarga yang kismin ya. Makanya gue, ya Allah, keluarga yang middle up juga, kalau laki itu punya mental morotin, susah say. Susah. Karena memang ada loh tipe orang laki, biarpun dia dari keluarga yang mampu, tapi jiwa pengeretannya tinggi. Inilah laki-laki yang paling gue minta sama Allah, jauhkan laki-laki yang mau kondo, pelit, tidak mau ikhlas memberikan tanggung jawabnya dia itu ya, baik itu berbentuk secara support financially atau mentally. Pasangan yang apa-apa ngitung. Ih, gue paling jijik sama laki-laki kayak gitu, sumpah. Lah Hari, lu tolol apa gimana sih?
Kamu nih otaknya di mana? Ini gue udah nikah dari kapan tahu? Udah hampir 11 tahun. Laki gue pengusaha. Dia yang membiayai gue 11 tahun ini. Makanya lu pernah terakhir ngeliat syuting baru-baru aja kan? Berapa tahun gue gak syuting main TikTok? Makanya otak itu jangan ada di sosis ya. Lu sih mengidolakan sosis. Oh, itu buat si Ed. Abis nggak ada namanya. Ed titik itu siapa? Ed titik itu siapa? Oh, bukan buat Mamski itu. Oh, itu buat si Ed. Ya Allah Hari, maaf ya. Siapa akun titik itu? Kak Hari bela Mami itu. Ku tarik deh kata-kata gue lagi. Gue kiss dulu buat Hari. Iya, jadi si SW itu pada saat nerima pesan message dari HP-nya dia. Oh, akun gosip. Oh, mana sih si titik ini?